Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, kesehatan kepada kita hingga pada malam saat ini, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih yang berapa sekarang ya? 20. Ke-20. Puja dan puji syukur kepada puja dan puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, kesehatan kepada kita hingga pada malam saat ini, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih yang berapa sekarang ya? 20. Ke-20. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini saya telah diizinkan oleh pengurus masjid Al-Mukarramah untuk mengisikan ceramah tarawih yang ke-20 ini. Dan ceramah tersebut itu berjudul Al-Quran dan Kepribadian Islam pada Generasi Milenial. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berlaku sepanjang zaman, dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga pada akhir zaman, pada kiamat nanti, dan juga telah teruji kebenarannya. Al-Quran diturunkan oleh zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya yang mulia juga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya Al-Quran. Telah diutusnya Nabi Muhammad hingga kepada akhir zaman. Hal-hal yang terjadi pada masa lalu, pada zaman Nabi Adam tercipta, penciptaan manusia awal, hingga pada akhir zaman nanti, yaitu pada hari kiamat, semuanya telah tertulis pada dalam Al-Quran. Sehingga boleh dikatakan wahai Bapak Ibu para jemaah sekalian, bahwa Al-Quran ialah kitab yang berisi sejarah. Yang dimaksudkan sejarah adalah yaitu seperti penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, penciptaan segala macam bentuk hewan, dan juga kisah-kisah sejarah dari para raja-raja. Contohnya seperti Raja Nabi Sulaiman dan yang lain-lain. Tidak hanya itu, di dalam Al-Quran juga berisi tentang keimanan, syariat, maupun akhlak. Tidak ada bagian dari kehidupan ini yang terlepas dari Al-Quran. Yang diartikannya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan sebuah pedoman hidup kita semua. Jadi apa yang kita mau lakukan semua telah tertulis pada dalam Al-Quran, yaitu cara-caranya dari makan, mandi, dan tidur semua ada di dalam Al-Quran, telah Allah berikan kepada kita semua. Jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka selama kita dalam mengarungi kehidupan, baik di dunia maupun sampai ke akhirat. Begitu juga dalam kehidupan generasi milenial, yaitu generasi saya sendiri. Generasi milenial pada saat ini yaitu generasi yang sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi pada saat ini, yaitu di mana kecanggihan itu bisa dapat memudahkan kita dekat kepada Allah maupun atau dapat juga kita jauh dari Allah apabila kita tidak apabila kita sebelumnya tidak pernah mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah yang ditujukan kepada kita lewat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW.
Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, dan juga kakak-kakak, adik-adik, abang-abang kompleks setempat, perkembangan zaman memang merubah segalanya, termasuk generasi muda sebuah negara atau sebuah bangsa. Di satu sisi, perkembangan zaman dengan segala kecanggihan dapat membawa kemudahan yang tadi saya katakan. Namun di sisi lain juga dapat membawa keburukan, yaitu dapat mengikisnya moralitas pada suatu anak-anak generasi milenial ini, yaitu contohnya seperti bolos sekolah, menggunakan narkoba, melawan guru, dan pergaulan di luar batas. Memang betul bahwa sekarang masih banyak generasi muda yang peduli akan masa depannya. Mungkin dari beberapa kita yang peduli dengan masa depannya pada malam hari ini. Misalnya yang itu mungkin melalui prestasi, baik dari yang bersifat ilmiah hingga yang bernuansa Islam. Bahkan Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, seperti yang dikutip dari laman jawapos.com, jumlah penghafal Quran di Indonesia mencapai 30.000 orang. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Akan tetapi apabila kita membandingkan ini dengan jumlah kasus-kasus yang terjadi pada generasi kita, generasi milenial, itu akan sangat amat kalah dari kasus pencandu narkoba dan juga kasus hamil di luar nikah. Bapak Ibu dan para jemaah sekalian, pada malam hari ini, generasi muda dalam pandangan Al-Quran yaitu merupakan generasi yang merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara. Apabila kita ingin melihat masa depan sebuah bangsa dan negara, maka kita bisa prediksi melalui baik atau buruknya pada zaman milenial, generasi milenial ini, generasi mudanya. Karena saking pentingnya generasi muda, sangat pentingnya generasi muda juga merupakan aset dari suatu bangsa, agar bangsa ke depan juga bisa terjaga masa depannya, sehingga perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Mengingat generasi muda pada zaman sekarang yaitu sangat rentan, bahkan pun juga banyak dari kita, mungkin saya juga salah satunya, bisa dikatakan juga jauh dari Al-Quran dan belum cukup dekat dengan Al-Quran tersebut. Jadi mari kita, Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, kakak-kakak dan abang-abang semua yang ada di masjid ini, mari mulai sekarang kita dekatkan diri kepada Al-Quran, agar kehidupan kita semua, masa depan kita semua bisa baik dan cerah. Dan juga dapat meningkatkan keislaman dan keimanan kita. Tentu Islam sudah menaruh perhatian sangat besar terhadap generasi muda. Kita lihat pada zaman dahulu, banyak pemuda muslim yang tampil dengan keberanian dan kegagahannya untuk berjihad di medan perang. Inilah pemuda yang diharapkan Islam. Apabila kita mau menaruh konsep ini pada zaman sekarang, generasi milenial sekarang, jihad pada zaman sekarang mungkin tidak seperti jihad pada zaman dulu, yaitu kita harus turun kepada medan perang. Tapi di zaman sekarang kita juga bisa berjihad, yaitu berjihad menjadi seorang dai atau ustadz atau penceramah untuk menyebarkan berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an maupun hadis,
kepada seluruh muslim di dunia ataupun non muslim di dunia, agar yang muslim bisa tambah dekat dan yang non muslim insya Allah bisa masuk ke dalam Islam. Bukan hanya sekedar mengikuti arus perkembangan zaman, namun juga mampu bersaing melawan zaman itu sendiri, agar hidupnya tidak mudah goyah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, agar kita tetap teguh dalam jalan Allah, jalan yang lurus hingga pada waktunya kita wafat atau meninggal dunia, atau juga pun bisa pada akhir zaman nanti atau kiamat nanti. Maka kita perlu harus berjaga-jaga. Al-Quran melarang jika kita meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Quraisy Shihab, ayat di atas berpesan agar umat Isa menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa depan. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri, akibat jauh dari formal-formal kehidupan dan juga formal-formal yang ada di Al-Quran. Secara formal, Al-Quran telah diimani dan disepakati sebagai kitab yang terlengkap dan berlaku sepanjang masa. Yang tadi saya sebutkan, yaitu dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga pada akhir zaman nanti, kiamat nanti. Bahkan itu juga berlaku sampai pada hari akhirat nanti. Mengingat bahwa sudah banyak tanda-tanda dari Allah maupun Nabi Muhammad bahwa akhir zaman itu telah ada, telah tiba, dan tanda-tandanya pun juga sudah telah banyak. Dan kita melihat bahwa pada generasi sekarang, anak muda sekarang dan milenial sekarang, bahwa kita amat sangat menyayangkan atas terhadap sikap mereka pada saat ini. Walaupun banyak juga yang baik di antara kita, tapi lebih banyak juga yang bersimpang dari jalur yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian semuanya, para jemaah dan kakak-kakak, para pemuda-pemudi komplek ini, diharapkan bahwa sudahlah tidak ada waktunya lagi untuk kita berneko-neko pada usia muda, karena usia muda ini juga kita akan ditanya di akhirat nanti. Usia muda kita ini dipergunakan untuk apa, digunakan dalam apa, dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu kita perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa lebih dekat kepada Allah, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mungkin sekian dan terima kasih. Itu yang ceramah yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini kepada Bapak Ibu dan para jemaah, para pemuda-pemudi kompleks sekalian. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata dari saya, dan itu berasal dari saya. Apabila ada kebenaran atau saya pun kelihatan bisa, itu hanya datang dari pertolongan Allah semata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau